Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, inilah peninggalan nabi-nabi yang bisa diselamatkan, mulai era Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul diutus untuk suatu umat tertentu di beberapa tempat di muka bumi ini. Tujuannya untuk menyempurnakan akidah dan moral para umatnya, menunjukkan jalan yang benar, serta menyebarluaskan agama samawi. Faktanya, meski sudah wafat ratusan tahun lalu, jejak nyata para nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada dan tersimpan dengan aman di bumi ini. Benda-benda peninggalan nabi tersebut merupakan saksi bisu perjuangan dan jasa mereka dalam penyebaran agama Islam. Sebelum ke pokok pembahasan, alangkah baiknya saudaraku tekan tombol like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih, selamat menyimak. Penemuan yang berhasil diungkap oleh para ilmuwan ini sangat bersejarah dan tidak hanya mengajarkan umat Islam saja, namun juga seluruh dunia. Dari semua temuan yang berhasil diungkap oleh para ilmuwan, ada beberapa yang diyakini merupakan peninggalan para nabi dan rasul. Berikut daftar penemuan yang diyakini sebagai peninggalan para nabi. 1. Tabut Nabi Musa. Bagi kita yang beragama Islam, pasti sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Musa alaihi salam ke langit ketujuh. Ketika beliau kembali, Nabi Musa membawa sebuah tabut perjanjian untuk para umatnya saat itu. Kemudian tahun 1982, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengaku pernah menemukan tabut tersebut di Gua Yeremia, Israel. Ron mengaku banyak mengalami kejadian supranatural pada saat menemukan tabut tersebut. Dia dan anggotanya mengaku tidak berani membuka tabut itu. Kemudian para peneliti yang bergabung dalam Bible Archaeological Search and Exploration Institute mengatakan bahwa mereka telah menemukan tabut perjanjian. Tabut perjanjian Nabi Musa ini diklaim oleh para peneliti ditemukan di Ethiopia. Tabut perjanjian ini diketahui dibawa keluar dari Israel melalui Mesir oleh sekte Yahudi. Tabut ini sendiri tertulis dalam 3 kitab yang dianut beberapa agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam Alkitab terdapat sebuah kisah yang menceritakan bagaimana seorang Israel membangun sebuah peti berlapis emas untuk menyimpan lobatu. Lobatu tersebut berisi 10 perintah yang berasal dari Tuhan. Sementara dalam Al-Quran, tabut merupakan sebuah tanda bahwa Talut akan menjadi raja. Sebuah kelompok peneliti dari China mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menemukan sisa-sisa perahu milik Nabi Nuh alaihi salam yang berada di ketinggian 4.000 meter di Gunung Agri dan Gunung Ararat di wilayah Turki bagian timur. Para peneliti pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen yang ada di dalamnya. Setelah diteliti, spesimen yang mereka ambil tersebut berusia sekitar 4.800 tahun dan ini sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah, yakni tahun berlayar perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Selain itu, para peneliti yang berjumlah 15 orang ini memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh alaihi salam seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Seorang anggota tim peneliti kependetaan internasional masalah perahu Nabi Nuh bernama Yong Wing Song yang melakukan pencarian tersebut mengatakan bahwa perahu tersebut bukan 100% bisa dinyatakan sebagai perahu Nabi Nuh. Tapi dia merasa 99,9% itu merupakan perahu Nabi Nuh. 3. Injil Barnabas Nabi Isa. Tahun 2013 lalu umat Kristen di seluruh dunia dihebohkan dengan penemuan kitab Injil Barnabas yang selama ini dirahasiakan oleh pemerintah Turki. Diketahui bahwa kitab Injil Barnabas tersebut diperkirakan berumur sekitar 1.500 tahun. Selain itu, kitab tersebut menggunakan bahasa Aramaik, yakni bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di zaman Nabi Isa alaihi salam dan Barnabas sendiri adalah murid pertama dari Nabi Isa alaihi salam. Otoritas Turki akhirnya memindahkan kitab tersebut dari brankas ke Museum Etnografi di Ankara. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki Ertugrul Günay mengatakan bahwa Injil Barnabas ini lebih sejalan dengan ajaran Islam ketimbang dengan 4 Injil lainnya, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tentang tokoh Yesus Kristus sendiri dalam Injil ini digambarkan sebagai manusia biasa dan bukannya Tuhan.
4. Kereta Fir'aun. Seorang arkeolog mengatakan telah berhasil menemukan bangkai roda kereta tempur kuno yang berada di dasar Laut Merah. Dia mengatakan bahwa bangkai kereta tempur Parao yang tenggelam di Laut Merah tersebut digunakan saat mengejar Musa bersama para pengikutnya. Selain itu, bersama para peneliti lain, juga ditemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Adanya temuan tulang belulang tersebut memperkuat dugaan bahwa itu merupakan kerangka tulang dari bala tentara Parao yang tenggelam di Laut Merah. Para peneliti menyebutkan bahwa struktur dari kandungan tulang yang ditemukan telah berusia sekitar 3.500 tahun. Sementara pengejaran Nabi Musa juga diperkirakan terjadi dalam kurun waktu yang sama, yaitu sekitar 3.500 tahun lalu. Tak hanya tulang yang ditemukan. Ada benda lain dari poros roda salah satu kereta kuda tentara Fir'aun yang kini telah berubah menjadi batu karang. Uniknya dari beberapa bangkai kereta tadi, ditemukan juga sebuah roda yang terdiri dari 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. 5. Peninggalan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia mulia sekaligus teladan bagi para umat Islam di seluruh dunia. Walaupun sudah wafat ratusan tahun lalu, ajaran Islam disebarkan oleh beliau masih meninggalkan jejak yang sangat terasa bagi kehidupan kita. Tidak hanya dalam berbentuk ajaran, napaktilasnya juga berupa benda-benda yang pernah ia gunakan masih disimpan dan dirawat dengan sepenuh hati. Salah satunya adalah jubah berwarna krem milik Nabi Muhammad SAW yang terbuat dari bahan sutra, katun, dan linen. Selain itu, ada juga sebuah sandal yang disebut dengan terompah yang biasa digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terompah sendiri adalah alas kaki yang terbuat dari kulit sapi dan diikat menggunakan 2 tali. Sandal tersebut merupakan saksi bisu perjuangan beliau ketika peristiwa Isra Miraj dan juga beberapa peperangan. 6. Tongkat Nabi Musa alaihi salam. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa alaihi salam diceritakan bisa membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran bala tentara Fir'aun yang akan membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Ketika terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai mukjizatnya yaitu tongkat. Air Laut Merah akhirnya terbelah sehingga dapat dilalui Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini akhirnya membuat Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Kini, peninggalan Nabi Musa tersebut diyakini berada di dalam sebuah kotak yang diberi nama The Ark of the Covenant dan bisa ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta dan kotak emas milik Fir'aun. Demikianlah cerita kisah peninggalan nabi-nabi yang bisa diselamatkan, mulai era Nuh hingga Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.